dengan guru kita Ustadz Akom kajian tafsir dan tadabbur surat-surat Al-Quran. Kemudian di minggu kedua kita biasanya bersama-sama kajian akbar ya dari Ustadz yang kali ini kita bersama dengan Ustadz Didi Rodi. Kemudian di minggu ketiga kita bersama-sama Riyadul Sholihin. Maaf, ternyata minggu ketiga kita tafsir itu. Kita tafsir. Saya ulangi lagi sama. Jadi minggu pertama kita tafsir dan tadabbur Quran bersama Ustadz Akom setiap Selasa. Kemudian minggu kedua kita belajar tafsir. Kemudian minggu ketiga Selasa dulu nih ya, kita bicara Selasa, minggu ketiganya kita kajian akbar gitu ya. Kemudian minggu keempat kita Riyadul Sholihin. Untuk ibu-ibu yang ingin menambah kembali bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar gitu ya, kita juga pernah menyelenggarakan kelas tafsir di hari Senin. Jadi di hari Senin ibu-ibu bisa hadir, jamnya sama ibu-ibu jam 9 kita ke sini ya, ke ke Masjid Al-Furqan ini. Kami berharap jamaah muda-muda semua dan kami pengurus ini bisa menjadi satu keluarga yang kita sama-sama berjuang thalabul ilmi. Semoga kita menjadi keluarga dan saling bersaksi nanti di yaumil akhir. Kemudian pengumuman yang kedua ini sambil kita menunggu jamaah pada datang nih Pak Ustadz, karena biasanya kalau undangan jam 9 jadi jamaah itu mulai penuh itu di setengah 10 Ustadz. Jadi boleh ya Ustadz, saya izin ya. Boleh. Satu lagi Ibu, kita sering ya kita datang ke sini ke majelis taklim, ke masjid yang kita cintai Al-Furqan gitu ya, di mana kalau ibu-ibu semua lihat Al-Furqan ini sedang dalam tahap pembangunan. Pengurus Pak Agus Ketua DKM dan kita semua bercita-cita ya di Ramadan nanti kita pengen banget sholat di sini dengan masjid yang sudah baru gitu ya, yang sudah jadi, yang sudah nyaman lah ya untuk kita semua. Barangkali ibu-ibu ada rezekinya, kalau mau menyisihkan rezeki untuk infak, sedekahnya, boleh kami dengan senang hati kami menerima. Kalau informasi kemarin dari panitia dari Pak Agus, kalau saya nggak salah dengar gitu ya, untuk menyelesaikan lantai 2 ini, karena kita bercita-cita, Ramadan kita semangat nih, Bismillah ya Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Insya Allah Ramadan kita bisa sholat di atas. Itu ternyata kita masih perlu uang berapa? Mungkin 600 jutaan ya, 600 jutaan besar ya ibu-ibu ya kalau kira. Tetapi sedikit ada dari ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ada infak dari saudara-saudara mau diserahkan, nanti mungkin kita bisa mengumumkan kira-kira mana ya Umi ya, untuk agar masjid yang kita cintai ini bisa lebih nyaman kita gunakan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih juga kepada ibu-ibu, mudah-mudahan semua yang sudah setia gitu ya, setia hadir setiap Selasa bersama-sama kita thalabul ilmi, dan juga memberikan sebagian rezekinya ya, infaknya, sehingga acara ini bisa terus menggadah terus-terus. Semoga pahala saudara kita semua mengalir terus ya, karena kalau salah satunya itu dia Pak Ustadz ilmu yang bermanfaat ya. Jadi kita alihkan saudara kita kemudian dipakai untuk kajian juga, ini akan mengalir menjadi amal jariah kita. Demikian pengumuman dari kita. Selanjutnya ini sudah lumayan Pak Ustadz. Nanti sebentar lagi insya Allah penuh Pak Ustadz. Masih jam 9.10 kayaknya masih pada mandi Pak. Saya kayaknya itu sayang kalau Pak Ustadz bagus banget ini kita kedatangan hari ini yang hadir itu. Ini saya baca dulu ya profilnya Ustadz Didi Rodi. Khawatir salah soal ini. Nanti kalau salah diprotes sama Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz Didi Rodi ini, beliau adalah doktor lulusan S3 gitu ya. Kemudian saat ini beliau sebagai
lektor kepala studi Al-Quran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Semoga hari ini kita luar biasa ya Bu, kedatangan Pak Doktor jauh-jauh dari Semarang. Semoga hari ini kita semua bisa menyimak ilmu yang disampaikan hari ini. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan kajian fikih ikhtilaf yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Didi Rodin LC MAG dengan tema bagaimana menyikapi perbedaan fikih atau khilafiyah di kalangan umat. Kepada Ustadz Didi, kami persilakan. Baik. Bu, sampai jam berapa kita biasanya? Biar nanti saya mengatur materinya. Biasanya setengah 11. Setengah 11. Berarti nanti ada tanya jawab sebelumnya ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa kafa bihi syahida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidur rusuli wal anbiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ilal yaumil awfad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu yang saya hormati, saya muliakan. Saya senang bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu sekalian dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lihat memang ibu-ibu itu paling rajinnya ke pengajian. Mungkin seminggu berapa kali Bu? 3 kali jadwalnya ya. 3 lebih bahkan, luar biasa. Nah, mudah-mudahan dengan rajinnya kita ke pengajian ini semakin menambah, meningkatkan ilmu, pengetahuan, wawasan kita, termasuk dalam persoalan yang seringkali menjadi perbedaan pendapat di antara kita. Maka muncullah istilah fiqhul ikhtilaf. Jadi kalau diterjemahkan fikih ikhtilaf itu sebuah ilmu yang ditulis oleh para ulama, bagaimana cara kita memandu kita dalam menyikapi perbedaan, dalam menyikapi keragaman. Kenapa begitu? Pertama, ibu-ibu, karena keragaman itu, perbedaan termasuk dalam pendapat itu sesuatu yang alamiah, sesuatu yang wajar. Bahkan oleh para ulama disebutnya sunnatullah. Terang sunnatullah ibu hartosna. Naon sunnatullah teh? Hukum Allah. Jadi hukum Allah di alam semesta ini itu kan banyak. Ada hukum apa? Gravitasi kalau belajar ilmu pengetahuan. Salah satu hukum dalam kehidupan sosial itu keragaman. Bahkan Allah itu di dalam Quran, nah ini saya mengawali dengan surah Ar-Rum 22, itu perbedaan itu menjadi salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, tanda kebesaran Allah itu disebutnya ayat. Jadi kan sering di Quran ya banyak ya ayat. Jadi ayat itu tanda, ciri, bukti kebesaran Allah, bukti kehebatan Allah. Di sini disebut tuh wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesarannya pertama apa? Khalqus samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi yang begitu hebat, begitu luar biasa, sudah dikaji oleh para ulama, oleh para saintifik ya dan lain-lain. Yang kedua ini disebut wahtilafu alsinatikum
wa alwanikum. Ikhtilaf itu adalah perbedaan, keragaman. Keragaman apa? Satu, alsinah. Alsinah itu jamak dari kata lisan. Lisan itu jadi bahasa Indonesia ya. Nah, lisan itu, tahu lisan ibu ya, lisan. Nah, kenapa diterjemahkan bahasa? Karena dari lisan lahir bahasa. Maka perbedaan bahasa. Saya kurang tahu di sini, mungkin kalau dihitung ada berapa bahasa punya. Saya Sunda aslinya ya. Mungkin ada yang Jawa. Ada Bu yang Jawa? Ada. Saya juga Jawa Bu, Jawa bagian barat. Ada yang Jawa bagian tengah, ada yang Jawa bagian timur, ada yang Sumatera di sini. Jakarta Betawi banyak, Ibu Betawi. Berarti lu gue punya. Bahasanya enggak. Betawi, macam-macam Ibu. Di Indonesia luar biasa. Belum di luar negeri Bu, di luar negeri. Ya, bahasa. Keragaman bahasa itu ayat Allah loh. Tanda kebesaran Allah. Nah, lalu apalagi wa alwanikum. Alwan itu jamak dari launun. Laun itu artinya warna kulit. Di sini mungkin tidak terlalu beda ininya Bu ya, karena kita orang Indonesia sawo matang lah katanya ya. Mungkin ada yang putih, ada yang kinclong, ada yang hitam. Nah, itu ayat kebesaran Allah. Nah, termasuk perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman, perbedaan pikiran. Kenapa? Karena kita itu kan, Ibu biasa beda pendapatnya. Biasa kan? Di rumah tangga ayah perbedaan pendapat sareng suami. Nah, kalau itu biasa, kenapa dalam persoalan keagamaan kadang-kadang tidak dianggap biasa, dianggap tidak biasa? Padahal itu kan wajar, natural, asal. Nah, nanti ada kaidah-kaidahnya. Bagaimana cara kita menghadapi perbedaan, di mana kita boleh berbeda, di mana tidak, diatur. Ilmunya fikul ikhtilaf. Sebagian menyebutnya adab al-ikhtilaf, sama. Jadi ini ayat pertama, Bu. Nah, jadi di antara tanda-tanda kebesaran Allah Bu, bukan ayat kawin ngumpul, Bu. Namun ayat pernikahan seperti dikutipnya surah apa, Bu? Ar-Rum 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Pertama ayat nikah. Itu betul. Jadi tanda kebesaran Allah itu bukan hanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, tapi juga perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, termasuk mungkin perbedaan keyakinan, perbedaan pemahaman. Itu memang seperti itu. Itu pertama. Nah, yang kedua, kalau kita baca Al-Maidah 48 bahkan Ibu, memang Allah itu tidak kuasa menciptakan manusia seragam aja gitu. Kuasa, Bu. Masa Allah tidak bisa ya? Tapi di ayat ini sebutin tuh, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, bisa Allah itu menciptakan kita itu satu umat, satu bahasa bisa, satu warna kulit, bahkan satu jenis kelamin bisa. Kuasa, tapi Allah tidak berkehendak begitu. Nah, walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi Allah hendak menguji kita dengan karunia yang Dia anugerahkan. Berarti perbedaan itu, keragaman itu, dibaliknya Ibu ada hikmahnya, ada tujuannya, ada tujuan. Konon Ibu, ada seorang suami istri lain gitu Bu, rukun. Saking rukun wae Bu, cenah asa teu rame hayang pasea cenah Bu. Gitu tuh. Jadi kadang-kadang Ibu, itu teh bumbunya. Pasea dalam bentuk wajarnya, beda pendapat, beda karesep, beda kahoyong, itu sunnatullah. Nah, jadi karena itu sunnatullah, jangan dipungkiri. Jangan semuanya ingin disamakan, nggak mungkin deh. Karena memang Allah menciptakan begitu. Keragaman, apa namanya, kita di Indonesia kan namanya bineka kan ya, keragaman, perbedaan. Tadi ayat Allah di surah Al-Maidah adalah sunnatullah, hukum, ketentuan Allah di bumi, tinggal bagaimana cara menghadapinya.
Nah itu ya, itu 2 ayat yang saya tampilkan. Jadi bahwa perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang alamiah, sesuatu yang biasa, tidak usah diinikan, tinggal cara menyikapi. Baik, sekarang mari kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan ikhtilaf itu. Nah, sudah tahu ya ikhtilaf. Nah, kalau melihat kamus, Ibu, etimologi secara bahasa, ikhtilaf dari kata ikhtalafa yakhtalifu artinya tidak sama. Artinya apa? Tidak sepakat. Itu arti ikhtilaf. Contoh ini saya kutip dari sebuah kamus ya, namanya Al-Mu'jam Al-Wasit. Jadi ikhtilaf itu apa? Tidak sama, tidak sepakat, atau boleh perbedaan, keragaman bisa. Itu bahasa. Nah, dalam makna istilah ya, atau terminologi, perbedaan pendapat ikhtilaf itu dan sudut pandang kita tentang sesuatu. Nah, yang disebabkan oleh apa? Oh, bisa berbeda. Nanti saya jelasin lebih detail. Tapi secara garis besar, perbedaan tingkat intelektualitas. Intelektualitas itu tingkat pendidikan. Ibu kan mengalaminya, sok Ibu. Di sini ada lulusan SMA, ada SMP, ada sarjana, ada doktor, ada profesor bahkan Bu. Itu kan tingkat pendidikan menentukan pemahaman kita dan wawasan kita ya. Jadi bisa aja berbeda karena tingkat pengetahuan, informasi. Pertanyaannya, apa kita tahu Ibu semua hadis tentang Rasulullah? Tahu nggak? Tidak. Jangan-jangan kita tahu ini banyak yang belum tahunya. Itu kita Bu, para ulama saja begitu. Para ulama aja begitu. Itu para ulama yang yang hebat-hebat, mereka masih mengatakan, Imam Syafi'i misalnya berkata, pendapatku ini menurut saya benar. Tapi boleh jadi di luar sana ada pendapat yang lebih benar. Karena mungkin belum ketahuan oleh saya, ambil dia. Para ulama yang hebat-hebat sangat terbuka. Kemudian orang tuh ngaji kayaknya ya belum luar biasa pro hafal. Kita hafal berapa hadis sih? Dihitung sama berapa hadis hafal. Paling innamal amalu binniyat apa artinya? Para ulama ribuan. Ada Bu seorang ulama sampai berkata, seseorang belum boleh berfatwa kalau baru hafal 4.000 hadis. Kurang? Boros Bu. Lihat Bu, begitu luar. Jadi sangat luas. Nah, maka perbedaan pendapat itu disebabkan oleh cara berpikir kita, informasi, bahkan wilayah atau daerah itu bisa menentukan perbedaan pendapat. Ibu mungkin pernah mendengar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahirnya di mana Bu? Di mana? Ini alam tuh sorry Bu. Cok nurada spesifik di mana? Bukan di Gaza. Iya, Imam Syafi'i itu lahirnya Gaza, Palestina. Di Palestina Ibu. Nah nanti Ibu betul nanti ke Mesir pindah, bahkan beliau wafatnya di Mesir. Saya pernah berziarah ke makamnya langsung. Alhamdulillah. Dan menarik Ibu. Jadi nggak jauh berbeda dengan di kita. Ternyata kuburan Imam Syafi'i itu Bu penuh ke surat cinta meren walau alam. Surat yang macam-macam Bu minta gitu. 3 kotak pos aja. Ya ternyata yang model-model begitu tidak jadi di Indonesia. Di beberapa negara Arab juga ada. Ngirim walau alam isinya apa mungkin minta lewat kasupkan karena kuburan Imam Syafi'i. Ayan gitu Bu. Biasa. Nah pendapat beliau Ibu sebelum di Mesir dengan setelah di Mesir itu ada perubahan. Ada perubahan. Maka kalau Ibu belajar tentang pendapat Imam Syafi'i itu ada 2. Ada qaul qadim, pendapat dulu sebelumnya, lalu ada qaul jadid, pendapat baru. Kok bisanya berubah begitu Bu? Nah, gitu. Itulah tadi. Jadi perkembangan wawasan, ilmu pengetahuan, bahkan wilayah bisa mempengaruhi perubahan. Ibu ada pendapat Ibu atau dalam bidang apapun yang berubah dari dulu sampai sekarang? Banyak Ibu. Wajar kan? Nah itu perubahan biasa. Nah gitu ya. Jadi
nanti akan dielaborasi lebih jauh. Nah, sekarang kaidah yang paling utama dalam menyikapi perbedaan itu, nah ini Bu, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Itu dipegang dulu. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada perbedaan itu. Nah, jangan nonton Bu, digebyah, disamaratakan, tidak boleh berbeda, nggak bisa. Nah, mana yang tidak boleh? Yang tidak boleh itu adalah kita berbeda pendapat dalam persoalan, bahasa Arabnya namanya usul. Kalau banyak usuliyat, apa itu? Prinsip-prinsip pokok ajaran agama yang sudah disepakati oleh para ulama, sifatnya pasti, qat'i, jelas, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Itu kita tidak boleh berbeda. Nah, contohnya Ibu Cik. Yalah, sholat mana heula ya. Harus diperinci Ibu. Ya, misalnya kewajiban sholat 5 waktu, tidak ada perbedaan. Jadi, lamun aya di antara ibu-ibu nu berpendapat sholat subuh itu wajib, nah eta mah mahiwal. Nggak boleh berbeda pendapat karena sepakat. Termasuk jumlah rokaat sholat disepakati ya. Ada yang mengatakan Ibu sholat subuh 3 rokaat, ayat sah. Mun ayat itu benar. Karena itu termasuk usuliyat, prinsip pokok, prinsip dasar, baik dalam persoalan ibadah kayak barusan, termasuk dalam akidah, keimanan kepada Allah, kepada Rasul, kan, hari akhir, itu pokok. Nah, jangan lupa, memang kita bahasanya di fikih, di akidah saja itu ada khilaf, ada dalam cabangnya. Nah, jadi ini yang tidak boleh berbeda dalam hal usul, tidak boleh berbeda. Contoh kewajiban sholat, ya, kemudian rokaat sholat itu kewajiban haji, sepakat, tidak ada yang mengatakan haji itu wajib, enggak. Paling haji yang kesekian kan. Nah, puasa Ramadan betul. Nah, yang kedua, di sini boleh berbeda. Di mana itu? Nah, kalau ini namanya usul, usul itu akarnya, pokoknya. Kalau ini Bu, furu'. Betul. Bahasa Indonesia cabang. Kalau banyak furu'iyat. Nah, jadi apa itu furu'? Namanya juga cabang, hal-hal yang sifatnya dhonni. Dhonni itu bukan qat'i, tapi apa? Mengandung dugaan, diduga. Diduga itu kan tidak pasti ya. Atau multi interpretasi, salah ini tulisnya ya. Jadi ada banyak kemungkinan arti. Di Indonesia, dalam bahasa Indonesia dikenal istilah polisemi bahasa ya. Dalam bahasa namanya ada mustarok. Saya tunjukkan nanti contohnya. Atau diperselisihkan oleh para ulama. Nah, contoh Ibu, tadi kan dalam sholat ada yang pokok, ada yang furu'. Yang pokok misalnya jumlah rakaat. Kemudian sholat 5 waktu pokok, tidak boleh berbeda pendapat, tidak boleh. Nah, tapi dalam sholat ada yang cabangnya. Contoh Ibu, contoh aja yang paling gampang. Ini cara mengangkat tangan tuh. Kalau dibaca di dalam hadis Ibu, ada berapa yang Ibu tahu? Posisi tangan itu di mana diletakkannya ketika takbiratul ihram? Ada berapa Ibu? Nah, yang saya baca minimal 2. Satu, sejajar dengan ini loh, tuh. Daun telinga kira-kira banyak sejajar. Yang kedua, sejajar dengan, nah itu. Ini udah 2. Hadisnya ada, dilaporkan kepada kita oleh para sahabat. Sahih dua-duanya Ibu. Nah, ketika menghadapi kayak begini, kita tidak boleh saklek. Nu paling benar kieu, nu itu salah. Karena cabangnya furu'. Bukan usul. Banyak banget di dalam sholat sendiri Bu. Yang nyimpan aja banyak beda ya Bu. Sedekap. Nah, termasuk Ibu, cara ini loh. Takbir, mengangkat tangan dengan membaca Allahu Akbarnya bareng atau gimana? Hari Ibu sakumaha Ibu? Bareng. Allahu Akbar gitu ya. Ada yang selain bareng?
Ada 3 loh Bu hadisnya. Boleh bareng, Allahu Akbar. Boleh ngangkat tangan dulu, Allahu Akbar. Boleh, ada hadisnya. Boleh, Allahu Akbar. Tuh, udah 3. Hadisnya ada, 3-3-nya itu loh. Sahih. Kalau tidak sahih ya sudah, kita tidak. Jadi contoh begitu. Jadi itu contoh Bu, namanya furu'iyat. Dalam sholat, dalam satu perbuatan, belum dalam yang lain. Gitu ya. Nah, saya beri contoh. Kadang-kadang Ibu, kok bisa ya berbeda pendapat para ulama, bahkan ayatnya sama. Ayatnya sama. Bisa karena memang saya beri contoh. Tuh lihat. Ini terkait dengan ibu-ibu deh, namanya iddah. Surah Al-Baqarah 234. Kalau dibaca ayat ini, Ibu, ini kan hukum tentang iddah. Terang iddah, Ibu? Iddah, naon iddah kan, Ibu? Masa menunggu seorang perempuan. Nanti macam-macam ya, karena dicerai, karena ditinggal wafat, gitu kan ya. Jadi cerai mati atau cerai talak. Cerai itu ada 2 dalam bahasa Indonesia, Bu. Cerai talak itu artinya perceraian. Ibu dicerai oleh suami, atau cerai mati. Cerai mati itu ditinggal wafat suami, itu sebenarnya cerai mati, Ibu. Karena kematian itu kan memutuskan perkawinan. Nah, ayatnya ini, orang-orang yang mati di antara kamunya laki-laki, Bu, suamilah, dan meninggalkan istri. Berarti yang wafat siapa? Suami. Nah, Ibu mau duluan atau mau Ibu belakangan? Nah, gue maha welahnya, Bunya. Diterima siap. Nah, ini mah kasusnya suami mati duluan. Suami mati meninggalkan istri, berarti janda lah. Nah, apa kata Allah? Hendaklah mereka, para istri itu menunggu dirinya. Menunggu. Ya tarabbasna bi anfusina, bahasa itanya beriddah. Selama berapa tuh? Arba'ata asyhurin wa asra. 4 bulan 10 hari. Itu namanya masa iddah. Kalau ditinggal wafat suami, kalau mau nikah lagi. Lamun tere kawin deui mah tuh kudu mikiran ieu boleh. Mereka jadikan, cuma mungkin dalam hal ini saja. Yang paling penting kalau mau nikah lagi, tidak boleh loh seorang perempuan menikah sebelum melewati 4 bulan 10 hari. Nah, Bu, saya mulai dulu. 4 bulan 10 harinya qat'i. Para ulama tidak ada perdebatan. Naon maksudnya 4 bulan 10 hari? Ya 4 bulan 10 poe we. Dikurangi boleh tuh, Bu? 4 bulan 5 poe itu? Tidak boleh. Ayatnya gitu dong. Jelas itu. Angka 4 bulan 10 hari. Nah, ini hati-hati, Bu. Karena di masyarakat kadang-kadang ada belum tahu mungkin ayat ini. Kakak 4 bulan geus kawin, bahkan 3 bulan. Geus kawin deh itu nggak boleh. 4 bulan 10 hari. Nah, kalau Ibu ditanya nih, Bu, kenapa Ibu harus menunggu 4 bulan 10 hari? Takut hamil. Oke, kalau jawabannya takut hamil, pertanyaannya, Ibu, apakah sekarang dengan kemajuan teknologi memungkinkan nggak seorang perempuan diketahui setelah ditinggal wafat oleh suaminya tidak hamil sebelum 4 bulan? Bisa loh, Bu. Bukan neneknya saja, ini mah yang biasa, nenek mah perlu diurus lah. Ini mah 4 bulan. Kan nenek mah geus hamil atuh lah ini mah. Ieu mah anu masih muda. Ibu kan akhirnya 3 bulan sumping ke dokter setelah ditinggal wafat oleh si bebek. Ibu sumping, "Dok, apakah ada benih-benih asmara yang ditinggalkan oleh suamiku di rahimku?" Tinggal dicek. Tidak ada, kata dokter. 3 bulan loh, Bu. Bisa nikah? Nah, tidak bisa. Jadi jawaban takut hamil gugur, Ibu. Gugur dong. Karena kalau alasannya takut hamil, loh tadi dokter sudah menjawab tidak hamil. Kosong, Ibu. Apa boleh nikah? Tidak. Jadi jawaban yang paling ini mah, Bu, ini mah harus susah dijawabnya. Pokoknya mah kitu ti ditunang eta saya Bu jawab. Rada susah dijawab ini mah, Bu. Susah. Karena ketika takut hamil gugur. Dengan teknologi sekarang gampang deh. Ya, itu ya satu. Sekarang ayat kedua kita lihat, Bu. Nah, kalau ayat kedua
ini masa iddah perempuan yang hamil dan dicerai, Ibu. Nanti ada pertanyaan, boleh Ibu seorang suami mentalak istri pas lagi hamil? Boleh tuh? Loh, Ibu, itu boleh loh, Bu. Boleh. Sah. Ingat ya, saya sedang bicara boleh tidak boleh. Boleh. Sah. Yang tidak boleh itu punten Ibu, mentalak istri sedang haid, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Oh, nah jadi oke. Oh, lagi haid tidak boleh, harus sedang suci. Tapi kalau sedang hamil itu sah secara hukum. Ngan kaci dawe bunyinya lah. Kata suami berhamil dicerai, tapi secara hukum itu buktinya muncul ayat ini. Loh Bu, lihat. Ayat ini munculnya kan perempuan yang hamil waktu iddahnya sampai melahirkan. Berarti dia dicerai saat hamil. Kapan? Masa menunggunya sampai kapan? Sampai melahirkan. Jelas Bu? Yang di atas perempuan yang ditinggal wafat iddahnya 4 bulan 10 hari. Yang di bawah itu At-Tolak 4, perempuan yang hamil dicerai ketika hamil. Masa menunggunya sampai melahirkan. Sebenarnya ada satu lagi ayat, nanti saya singgung. Perempuan Ibu yang biasa nih, tidak sedang hamil, dicerai. Hari si Paula teh geus dicerai acan. Oh, tak apalah temennya, pokoknya lagi rame acan berenya. Awas itu si Ibu, aduh. Nah, jadi Ibu, contoh ya Bu, karena jadi ini supaya jadi iya Ibu sebagai contoh. Jadi kalau sudah dicerai perempuan, Ibu masa iddahnya berapa? Perempuan yang biasa ini mah yang masih menstruasi, bukan yang menopause ya. 3 bulan. Ibu punten. Yang 3 bulan itu kalau perempuan yang menopause 3 bulan. Quran nyebut salah 1 ashur. Tapi yang masih menstruasi, Ibu betul tadi salah 1 kuruin, 3 kuru namanya Ibu. Nah, nanti muncul perbedaan pendapat. Pendapatnya mengatakan haid dan satu pendapat mengatakan suci. Itu nanti jadi contoh ikhtilaf. Tapi saya balik ke sini, Ibu. Pertanyaan saya, Ibu. Kak Ibu hanya Bu tingali. Kumaha lamun aya kasus istrinya ditinggal wafat oleh suaminya pas hamil. Berapa masa iddahnya? Di mana Ibu bisa melahirkan? Kan iya, anu sampai melahirkan mah wanita yang hamil bukan ditinggal wafat. Kan yang ditinggal wafat mah luhur. Nu handap mah Ibu dicerai biasa, tapi sedang hamil. Nah, saya sekarang kasusnya adalah ditinggal wafat, bukan dicerai, ditinggal wafat, tapi hamil. Berapa iddahnya? Oh, Ibu kan luhur. Kunahan teh kanu handap. Tuh kan? Jong Ibu kunaon ngambilna kanu luhur teu kanu handap ayatna. Kan dua-dua na eta mah. Ditinggal mati nanti dia, tuh Bu. Hamil nanti dia. Kan gitu, Bu. Terus Bu. Nah, makanya Ibu ulah bingung. Baheula lagi para ulama beda pendapat jika Ibu ayeuna. Nu linter ge. Antara Ali bin Abi Thalib, saya lupa dengan sahabat Nabi yang lain, beda pendapat. Sebagian mengatakan seperti Ibu, karena dia hamil cenah sampai melahirkan. Kalau Bu Ali nih menggabungkan 2 ayat. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya kebetulan hamil, dilihat mana masa iddah yang paling lama dari 2 ayat ini. Oh, sok kumaha jadina? Kesimpulannya di mana, Bu? Belum tentu, Ibu. Ibu, bisa yang atas, bisa yang bawah. Gitu loh. Coba saya tunjukkan. Bisa yang atas, Ibu, kalau pas ditinggal wafat itu kehamilannya berapa, Bu?
8 bulan deh. Pas 8 bulan kehamilan ditinggal wafat. Sekarang bandingkan mana nu langkung lami antara melahirkan jeung 4 bulan 10 hari. Tuh, luhur berlaku. Tapi lamun ayeuna Ibu ditinggal wafat na usia kehamilan 2 bulan, mana panjang? Tuh, itu pendapat Ali. Contoh ikhtilaf Ibu. Baca Quran loh di kalangan para sahabat. Jadi ulang teh ulang. Jadi boleh silahkan masing-masing argumen. Ibu lamun Ibu mengalami kasus gitu, rek nu mana Ibu? Mau cenanya aja. Jadi itu contoh Ibu, para ulama aja sejak dulu bahkan di kalangan para sahabat berbeda pendapat dalam masalahnya. Rasulullah sudah tidak ada, kalau ada mungkin ditanyain langsung. Baik. Sekarang, nah yang paling penting dalam menghadapi, jadi saya akan membatasi Ibu, pembahasan kita adalah pada ini, poin yang kedua. Nah, yang ini Bu. Kalau yang ini mah nggak usah dibicarakan, dan nggak bolehnya. Ya maulah. Nah, kita bicara di bab yang kedua. Jadi menghadapi persoalan-persoalan furu'iyah, di mana di sana ada kemungkinan berbeda. Nah, ini yang mau kita bicarakan. Kalau di sini mah sudah dikunci, nggak boleh. Berbeda pendapat. Kalau berbeda salah. Sudah. Nah, yang paling sering menjadi masalah di kalangan kita di wilayah ini. Wilayah yang keduanya. Nah, itu yang kita bicarakan. Bagaimana adabnya? Pertama, Ibu, kita itu kan semuanya ingin benar, Ibunya. Betul tuh? Orang itu, Bu, memperdebatkan naon? Kebenaran, kan? Cek si A, ini yang paling benar. Tuh aja memperdebatkan kesalahan. Nggak ada. Justru diperebutkan kebenaran. Karena memang itu yang dicari. Nah, tapi di dalam menerima kebenaran, prinsip yang paling pokok kena ikhlas. Ikhlas, tulus dalam menerima kebenaran. Nah, ayeuna pertarusan anak ya Bu, naon ukuran anak atuh nu disebut ikhlas di dalam menerima kebenaran itu. Nah, satu. Ada berapa nih? Ada 4 ya. Satu adalah siap menerima kebenaran dari siapapun, baik kawan orang atau napi musuh. Itu harus dijadikan pedoman Ibu. Ulah dipilih dan dipilah. Ieu mati besti, tarima. Ieu mati musuh, komo tetangga. Ibu naon teh can mayar hutang geus 5 kali. Ditolak. Tidak begitu. Jadi siap menerima kebenaran baik dari kawan ataupun lawan. Itu prinsip yang pertama. Nah, ini dulu mungkin ya dalilnya nih Bu. Atau saya sebut dulu ya keempat-empatnya, nanti masing-masing kita perinci. Nah, yang kedua Bu, tolok ukurnya adalah apa yang diucapkan, bukan siapa. Nah, kadang-kadang kita suka melihat orang punya, kita mah cenah budak leutik, kakarak SMO, ibu geus kolot kieu, makan asam garam, bahasa orang begitu Bu. Padahal itu kebenaran, ditolak. Nah, itu melanggar prinsip ikhlas. 3, siap meninggalkan pendapat pribadi orang kalau ternyata keliru. Setelah dikaji, dipelajari, ibu ngaji dari berbagai ini, kayaknya dia doh yang benar doh. Dari sisi argumen, itu nggak usah khawatir untuk berubah pendapat. Memang kadang-kadang sok jadi masalah Ibunya, itu teh bukan perkara mudah. Berubah pendapat itu. Nah, yang keempat, kita harus punya keinginan pihak yang berbeda pun mereka sama-sama ingin mencari kebenaran loh gitu. Dia bukan dianggap musuh. Nah, itu poin yang pertama, ikhlas dalam menerima kebenaran. Nah, kita lihat satu-satu. Nah, ini Ibu, ini ada ucapan dari Ibnu Umar. Nah, berarti bukan hadis. Kalaupun mau disebut hadis, namanya hadis mauquf. Ucapan Ibnu Umar. Tahu Ibnu Umar? Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Nama lengkapnya Abdullah bin Umar. Kata Ibnu Umar, khuzil hikmata, ambil hikmah. Naon hikmah teh Bu? Kemanfaatan, kebaikan, termasuk kebenaran, ya Bu. Kalau bahasa dulu Yunani itu Bu, Sofia itu kebijaksanaan. Sofia lah coba, walau alam kurang pas. Pokoknya Sofia itu kebijaksanaan. Nah, ambil hikmah. Jangan merisaukanmu dari mana sumber hikmah itu.
Gak usah risau. Nu penting mah kebenaran, ambil. Cek orang Sunda, ibu, seorang Sunda, bu. Ari naon, bu? Endog mah tina bool hayam oge cenah candak we. Ibu, lamun tina bool hayam aya keluar intan 5 kilo. Ibu dicandak mah? Komo dicandak ku ibu mah. Emasnya candak ku ibu. Da bagus kebenaran. Jadi perkataan ini ingin mengingatkan kepada kita. Jadi kita jangan risau dari siapa. Tapi jangan usah risau. Bahkan dari orang yang lain pun, bahkan dari musuh kita, kalau benar mah diambil. Nah itu ya, dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ini ada hadis. Sekalipun hadis ini memang oleh sebagian ulama dianggapnya dhaif, tapi dari sisi makna itu benar. Ya kadang-kadang ibu ada riwayat dhaif, tapi dari sisi makna tidak bertentangan gitu. Nah ini contoh. Kalimat hikmah adalah barang hilang orang mukmin. Barang hilang ibu. Cing lamun barang hilang, ibu ical naon teh motor, begitu kapendak dicanak teu. Nah, lamun teu dicanak berarti eta mah. Jadi barang hilang, hikmah itu loh, kebenaran, kebijaksanaan. Maka di mana saja kita menemukan, pungut aja. Itu contoh di antara siap menerima kebenaran dari siapapun. Jadi ulah pilih-pilih ustad, ibu. Kebenaran aja yang dilihat. Oh, ieu mah cenah ustad teh kieu nya. Aya ustad non teh bu, aya nama berbagai macam label ustadnya. Aya ustad sunnah, aya ustad berarti non sunnahnya dan lain-lain. Itu mah label, dilihat aja. Penting dalilnya, argumentasinya, pendapat. Pas yang tidak benarnya jangan, pas yang benarnya ambil. Kita tidak bisa ibu menghukumi seseorang pasti benar, nggak bisa. Selalu ada salah dan biasa. Para ulama aja dulu biasa. Bab ininya diambil, bab ininya ditinggalkan karena tidak ada orang yang murni 100% benar. Jadi kita tidak boleh antipati kepada orang. Tidak boleh. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua, tolok ukur teh ukuran lah punya. Jadi bahasa Indonesia benar tolok ukur, bukan tolak ukur. Kecuali tolak angin. Nah, itu benar. Ya, mak, tolok ukur itu bahasa Indonesia. Jadi ukuran teh bu, apa yang dia ucapkan, bukan siapa yang mengucapkan. Ini contoh. Salah seorang rahib Yahudi, terang rahib? Rahib teh bu, ulama naik orang Yahudi. Namun Kristen mah pendeta. Berkata kepada Rasulullah, orang Yahudi nih bu, agamanya beda. Kalian adalah umat terbaik kalau kalian tidak berbuat syirik. Itu orang Yahudi ngomong gitu bu. Apa kata Rasulullah? Subhanallah, perbuatan apa yang engkau maksud? Berarti kami berbuat syirik itu. Nah, kata orang Yahudi, kalian berkata dalam sumpah demi Ka'bah. Jadi dulu ada orang, ibu, umat Islam, yang kalau sumpah itu bukan dengan nama Allah, tapi bil Ka'bati, demi Ka'bah. Boleh tidak? Tidak boleh. Kalau mau sumpah dengan Ka'bah, boleh tidak? Boleh asal pakai rob. Birobbil Ka'bah, demi Allah pemilik Ka'bah, boleh. Tapi kalau bil Ka'bah, tekengi. Tidak boleh sumpah ibu selain dengan nama Allah atau sifat Allah. Ibu, kadang-kadang orang sok iya punya non teh sumpah teh sok iya gitunya. Lalawara gitu ibu, ya harus hati-hati. Lalu kata Rasulullah gimana komen? Rasulullah menerima teguran itu dan memerintahkan para sahabat tuh dirubah sumpahnya demi Rob Ka'bah. Sahabu anu ngritik orang Yahudi, rahibnya benar teh isina ditampi ku Rasulullah. Contoh. Jadi kelas Nabi bu mendengar kalau benar mah dan salah tuh. Jadi kita tidak itu. Tolok ukurnya adalah apa yang diucapkan, bukan siapa yang mengucapkan. Contoh kedua, Imam Abu Hanifah. Nah mungkin di kita mah ada jarang. Madzhab Hanafi itu ibu banyaknya di Turki. Nah contoh, saya berikan contoh ibu. Di dia madhabnya non? Sapi yakin? Tara pindah ke madhab lain? Kadang-kadang orang teh sok itu bunyo. Madhab teh kalau Syafi'i ulang ngambil. Tapi dalam praktek nama teu disadari orang teh pindah. Saya beri contoh loh, bisa contoh sederhana. Punten ibu di dia ayat nu sok zakat fitrah ku artos. Tuh.
Itu madhab Hanafi loh Bu, bukan madhab Syafi'i. Imam Syafi'i tidak membolehkan zakat fitrah dengan uang, harus dengan makan pokok. Prakteknya, kamu lupa pegawai negeri ibunya, ada praktis kuartos, tete madhab Hanafi. Jadi orang teh kadang-kadang Bu, wah semangatnya, ulah tuh mana dia praktek mah tadi sadari. Sering Bu, sering loh. Nah, contoh yang paling kentara mah ini Bu. Kalau di Indonesia sih, di Indonesia rata-rata kalau perempuan mau menikah, kedah nganggo wali teu. Kedah, itu madhab Syafi'i dan jumhur. Kalau dalam madhab Hanafi, perempuan yang sudah dewasa, cakap hukum, ngerti, tidak perlu wali. Itu madhab Hanafi. Di orang tidak boleh. Kenapa? Karena sudah jadi undang-undang. Undang-undang perkawinan, apa Bu nomor sabaraha? Wallahu a'lam bishawab. Urang mah kawin nya teu ngarti undang-undangna diatur Ibu di Indonesia nomor 1 tahun 74. Nah, diantar rukun perkawinan wali. Jadi di orang mah terjadi undang-undang hukum perkawinan teh, maka tetiasa sumping ka KUA, Pak KUA, cek ibu-ibu tanya anu can kawin atau norek kawin deui mah. Abdi bade nikah, mana walina? Abdi mah bade nganggo madhab Hanafi we lah. Nah, di Indonesia ditolak, margi sudah jadi hukum positif. Namun di Turki mah Bu, dia diterima. Nah, saya balik lagi. Imam Abu Hanifah suatu waktu melihat anak kecil sedang berjalan di atas jalan yang licin. Budak letik Bu. Yuk, ulama senior nih. Anak itu berhati-hati agar tidak terjatuh. Abu Hanifah lalu berkata kepada anak tersebut, hati-hati Jang, gitu kurang banyak. Nah, anak itu lalu menjawab, wahai Imam, aku memang berhati-hati agar tidak terjatuh di atas tanah yang licin. Tapi bagaimana dengan engkau yang memegang tanggung jawab besar dalam agama? Bagaimana jika engkau tergelincir? Dikitu, kenapa aku budak Bu? Wanian ke budak punya? Bu, namun kurang mah di takol tak budak naunan sia kakolot. Kayak bahasana teh Bu, bahasa Sunda mah Bu, culangung teu sopan. Ngingatin jangan tergelincir, dia malah kamu loh awas hati-hati jangan tergelincir wahai presiden, wahai apa namanya, apalagi ulama. Nah, itu Bu, tapi beliau mendengar. Beliau tidak memarahi. Nah, itu karena perkataannya benar tuh. Betul. Bahkan mengingatkan seperti begitu. Ibu kadang-kadang osok tuh diembutkan ku putra Ibu. Sok protes sareng Ibu. Tara alhamdulillah. Berarti geus bener tah. Lamun Ibu protes berarti can bener urang teh. Jadi anak kita, kalaupun ibu mau gitu, nah kita harus senajan harus diajari adabnya ya, diajari adab betul, tapi isinya tidak boleh kita bantah kalau benar. Nah maka kita teh hati-hati Bu, termasuk abdinya pun anak teh demet tilu Bu, demet tilu. Tapi pun bojo atau angkat tangan atau saya tilu aja. Nah berarti tilunya, tilu. Nah kadang-kadang kan seorang laki-laki suami abdi sebola Bu, nonton bola bobotoh gitu. Dia nonton bola, abdi dulu menuju kuliah kadang sok main bola gitu. Ayeuna terus kolot kieu Bu, abdi terus lolita. Lolos 50 tahun. Ibu seueur lolita di dianya. Jelita aya. Nah, jadi ke masjid. Urang teh nonton Persib. Nah, dibalikkan ku budak teh, aya ge nonton kayak gitu. Betul tuh, tapi orang sok nyarekan. Budak leutik benar kali itulah aya mah. Berikutnya, contoh lagi. Oh, ini yang ketiga ya, Bu. Siap meninggalkan pendapat pribadi kalau keliru. Nah, dan kembali kepada kebenaran. Contoh Bu, kalau tadi bicara tentang Imam Abu Hanifah, beliau punya murid namanya Abu Yusuf. Muridnya Abu Hanifah, itu Imam Abu Hanifah itu Bu, kalau kita belajar 4 madhab, urutannya gimana coba Bu? Urutannya gimana? Imam Abu Hanifah duluan ya. Setelah itu kemudian Imam Syafi'i ya, Syafi'i. Maliki dulu. Imam Malik, Imam Syafi'i, nanti Imam Ahmad bin Hambal secara urutan. Dan itu mereka Bu, guru murid, belajar. Dan buktinya mereka bikin madhab sendiri, artinya berbeda dengan gurunya, wajar. Tuh. Nah, jadi Abu Yusuf ini Bu pernah berbeda pendapat dengan Imam Malik. Imam Malik. Bedalah ya. Tentang masalah fikih. Ketika Imam Malik mengutarakan sebuah riwayat itu mutawatir. Mutawatir itu
yang riwayat yang disampaikan dengan jumlah yang sangat banyak, yang mereka mustahil bohong dari penduduk Madinah sebagai dalil pendapatnya. Jadi ciri khas Imam Malik, Ibu, bedanya dengan madhab yang lain, menjadikan amalan orang Madinah sebagai dasar hukum. Itu dalam madhab Malik. Jadi Imam Malik itu, Bu, amalan penduduk Madinah, amalan itu dijadikan dasar hukum. Ada orang dasar hukum naon cing anu umum. Hiji Quran, dua sunnahnya, paling berikutnya ijtihad, ada kias. Nah, Imam Malik mah punya kekhasan, amalan orang Madinah bagi beliau jadi sumber hukum. Kunaon cing Bu kira-kira alasanana? Karena kata Imam Malik, Nabi kan lama tinggal di Madinah. Jadi asumsinya orang Madinah tahu banget tentang. Nah, maka dijadikan hukum. Contoh apa contoh? Ada yang tahu, Bu? Amalan khas Madinah. Ini, Bu, mungkin agak mengagetkan. Taraweh 36 rakaat. Ayat taraweh dia 30 rakaat? Ya. Urang mah di dia wajah-wajah urang antara 11 dan 23 lah. Itu jauhnya 11. Ahli Madinah tarawihnya antara 36 sampai 39. Dan itu oleh Imam Malik dijadikan dalil hukum. Urang mabuk kempor juga nanya. Debat. Baramedai mereka sudah. Nah, Bu, gini. Jadi, nah inilah itu, Bu. Dia khawatir penduduk Madinah sebagai pendapatnya. Abu Yusuf, Ibu, mengoreksi pendapatnya. Pendapat siapa, Bu? Pendapat dirinya sambil berkata, berarti pendapat Imam Malik ini beda dengan pendapat gurunya Abu Hanifah. Nah, ketika beliau mendengar Imam Malik menyampaikan riwayat mutawatir, apa kata Abu Yusuf? Kalau guru saya Imam Abu Hanifah udah meninggal ceritanya, menyaksikan ini, pasti Imam Abu Hanifah ge bakal ngarubah pendapatnya. Berarti dulu Imam Abu Hanifah mungkin tidak dengar riwayat itu. Buktinya dilaporkan oleh muridnya. Contoh, sekelas para imam, nu kaliberna udah kelas mustahid. Orang-orang mau istihad ibunya. Bacaan ge belepotan keneh. Nah, jadi ini beliau, mereka tuh siap meninggalkan pendapat dan kembali kebenaran. Baik, itu satu ya, ikhlas dalam menerima kebenaran. Nah, yang kedua, harus ada keinginan kuat di antara kita, ibu-ibu sekalian, untuk selalu bersatu dan berjamaah. Jadi jangan sampai persatuan ini, Bu, kacau beliau, betul, Bu? Oh, salah. Kacau balau, berantakan oleh perbedaan pendapat. Nggak boleh. Harus ada keinginan kuat untuk bersatu, karena uhuwah mah wajib. Perbedaan ditoleransi. Jangan sampai gara-gara perbedaan yang wajib ini rusak. Itu yang tidak boleh. Jadi boleh berbeda, tapi uhuwah tetap. Ulah gara-gara beda, nuhiji kunut, nuhiji kunut, nuhiji usul dulu, tara panahnya di jalan teh. Ibu kunut nanya, saya masuk usoli itu dah. Abi mah henteu. Saking antinya ke usoli. Usoli kan dia punya usoli fardhu duhri, Allahu Akbar. Dia mah anti, tanpa usoli, Allahu Akbar. Akhirnya gitu, Bu. Pasea itu teh, nah itu teh. Nu can ieu Bu can ngarti. Pasea gitu tuh. Baik, mana contohnya? Tuh. Sekarang Imam Ahmad. Imam Ahmad itu, Bu, paling nomor 4, paling muda, Ahmad bin Hambal ya. Madhabnya Hambali. Mengatakan wajib wudu kalau geus dibekam. Aya nu sok dibekam dari Ibu? Ibu pendapatna kumaha? Sementara ini lamun Ibu berbekam sok wudu ditara. Henteu, berarti Ibu lain pendapat Imam Ahmad. Nah, lainnya ketika beliau ditanya, nih, Imam Ahmad wajib wudu teh berarti berbekam teh ngabatalkeun wudu. Sorry Imam Ahmad. Ketika beliau ditanya, kalau ada seorang imam setelah berbekam tidak berwudu, wahai imam, mau nggak engkau sholat di belakang dia? Kalau secara kekeh pendapatnya, kudu nama ulah punya. Nah sebabnya tesah jadi imam. Kan imam nate berbekam, tapi teu wudu. Teu wudu. Kata Imam Ahmad kan batal, Bu. Tapi beliau ditanya, bagaimana kalau engkau sholat di belakang imam yang habis berbekam tidak wudu? Nah, ini pendapatnya Imam Malik, Bu. Imam Malik mah tengah batalkan. Imam Sa'id bin Musayyib tidak. Kata dia, subhanallah,
maknya orang teu mau jadi bermakmum ke orang sekelas Imam Malik tuh. Berarti Imam Ahmad tetap sholat ke Imam Malik yang mengatakan tidak batal. Berbekam itu wudu. Jadi itu perlu wudu deui. Sementara pendapat Imam Ahmad harus wudu, tapi beliau mau bermakmum. Berarti orang ge bu, ulah ieu nya dalam hal kayak gitu teh. Wah, imam masjidna cenah ieu pindah ke mana gitu, Bu. Aya di abi nu gitu, Bu. Jadi gara-gara di abi bukan kasus. Jadi masjid anu utama teh kalaresan di abi ya abi kasus nanya, Bu. Jumatan teh azannya 2 kali. Ibu mah mungkin jarang memperhatikannya. Adzan Jumat teh, Bu, sabaraha kali, Bu? Nah, di zaman Rasul mah Ibu sekali. Jadi pas waktu duhur masuk, jadi gini, Bu, di zaman Rasul ya, Bu, zaman Rasul nih. Pas waktu duhur masuk, Nabi naik mimbar mau khutbah. Assalamualaikum, duduk, adzan. Sekali. Di zaman Abu Bakar sekali. Di zaman Umar sekali. Nah, baru di zaman Utsman itu nambah 2 kali. Bahkan di zaman Utsman, azannya menarik, Ibu, di pasar Zauro, di pasar. Jadi ada nanti ditambah 1 lagi di pasar. Kira-kira untuk apa, Bu? Nah, ngabejaan nuker di pasar supaya itu sebentar deh waktu duhur, waktu Jumat. Nah, jadi ada nanti, Bu, jika diurang mah, Bu, adzan 2 kali teh pas jam 12 adzan, imam salam adzan. Jadi rada beda jeung fungsi dulu mah jadi ayeuna mah adzan teh di pasar antri. Nyanyi di pasar antri atuh adzan teh, Bu. Naon sababna? Tak kan nuker di pasar antri adzanna jam sabaraha? Jam 11 atuh. Piraku jam 12 pas waktuna ieu harek balik ka imahna mandina. Nah, menarik. Ada yang pernah umroh? Ibu pernah pas umrohnya Jumatan di sana? Oh, pas tawaf wada teh Jumatan. Ibu memperhatikan tuh diri itu adana sabaraha kali? Walau alam bisawab jadi betulnya. Nah, kayak ibu perhatikan, Bu, di Mekah dan Madinah adzannya 2 kali. Tapi jedanya panjang sajam. Ilamun Jumatan jam 12, jam 11 terus adzan pertama. Tah eta teh ulah disangkat sudah masuk waktu belum? Mirip dengan di zaman Utsman. Itu loh, Bu. Jadi kalau dilihat di peta, Ibu, di peta fikih nih, adzan 2 kali teh di zaman Utsman dengan fungsi begitu. Nah, di Masjid Abdi kalaresan utamanya eta teh adzanna 2. Ada sebagian masyarakat, Bu, hayang jiga Rasul. Jadi adzan 2 kali teh bener cenah, Bu. Bid'ah teh bahasana teh lah kasar nama. Akhirna kumaha, Bu? Nyieun Jumatan sorangan di tingkat RT. Segitunya loh, Bu. Awalnya dengan 25, Ibu. Akhirnya ada nambah 25. Nah, jadi padahal mah gitu mah, Bu, ku para ulama, guys. Da mayangan tuh adannya. Teu adan mayangan mah tuh tinggal datang we. Salat sami lamun salatna jadi 4 rakaat Jumatan pindah. Ya mah salatna Jumatan tetap 2. 1 lagi kadang-kadang, Ibu. Di abi sami. Rasulullah itu, Bu, Rasulullahnya salatnya di mana? Di lapangannya. Munamina teh musalla. Di urang mah musalla teh, Bu, naon? Surah. Dalam bahasa musalla teh lapangan. Berarti sunnahnya diabdikan, Bu, namanya lagi abi mah lembur sawah. Nu sawahna geus teu aya, kuna mah diganti lembur pabrik daerah abi teh. Ngan SK wali kota can turun-turun di ka ayeuna, kosong lembur sawah. Di sempit, Ibu, teu aya tempat. Tah, ieu teh kokoh. Dah kudu jeung sesuai jeung sunah Nabi. Nabi mah cenah naon teh, Bu? Salat teh di lapangan, di abi lapangan teu aya. Jadi itu salat di Masjid Abi. Maksudnya pindah ke mana gitu. Segitunya orang. Padahal mah, Bu, nah Imam Ahmad tuh begitu. Padahal mah itu apalaginya ada daruratnya. Kalau ada lapang mah kayak di sini luas, bagus. Tapi kalau di beberapa daerah, di beberapa tempat sempit, teu aya lapang, asa dipaksakeun. Ka Persib gitu pindah ka ditu ka mana? Kasih jalan harupat jauh teuing atuh. Nah, contoh ya. Jadi harus ada keinginan yang kuat untuk bersatu dan berjamaah. 3, bersikap objektif dan adil terhadap pihak yang berbeda. Ini mah prinsip umum, bukan hanya prinsip dalam memahami khilafiyah sebenarnya. Ayatnya jelas, Ibunya, surah apa nih? Al-Maidah 8. Ya ayyuhalladzina amanu
wahai orang-orang yang beriman, kunu, jadilah kamu qawamin, para penegak, lillah, karena Allah, syuhada'a, saksi-saksi, bil qisti, untuk bertindak dengan adil. Jadi ayat ini menjelaskan apa? Kita itu harus menegakkan keadilan. Sepakatnya. Ayat berikutnya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencian kita terhadap satu kaum membuat kita tidak adil. Gara-gara tadi ibu jeung tetangga utang 5 kali can dibayar, kan jadi masalah. Tidak adil dalam membuat keputusan. Ibu sebagai ketua RT, BLT teu dibere gara-gara dia punya hutang, urusan pribadi. Komo gara-gara selingkuh jeung suami orang. Sagrup WA deh itu teh. Aduh berat. Nah, ibu jadi keadilan itu harus ditegakkan. Dipisahkan mana urusan pribadi, mana urusan yang umum dan lain-lain. Termasuk di dalam menyikapi perbedaan pendapat. Objektif saja, gitu ya. Objektif dan adil terhadap pihak yang berbeda. Kalau mereka benar, kita harus tunduk. Ya, kalaupun ibu kekeh, jangan sampai udah mungkin kita berbeda pendapat masing-masing saja. Nah, ini ada kaidah berlaku adil dan benar dalam menghukum dalam segala hal. Kemarahanmu kepada orang lain jangan membuatmu melupakan kebaikan. Nah, iya Bu, kadang-kadang biasanya punya memang sifat manusia. Jadi Bu, kadang-kadang apa Bu? Kebaikan dia yang banyak dengan kesalahan satu sok pupusnya. Ya kita pisahin aja. Pisahin dengan objektif. Nah, jadi jangan sampai, bahkan kata orang mah Bu, kita jangan ingat kesalahannya yang 99 malahan, ingat kebaikannya yang satu. Cara nanti gitu katanya. Rasa sukamu kepada seseorang jangan menutup dari keburukan dia. Jadi jangan suka berlebihan, jangan benci berlebihan. Kalau berlebihan itu memang ibu orang terus era sorangan. Ibu mengalami bahwa ayah kan anu jadi pasangan suami bahwa sebal pisan. Sebel bahwa teh kasih bapak eta teh ke SMA teh. Ayeuna jadi pasangan. Kan era tuh ibu. Namun terlalu berlebihan. Malu kadang-kadang. Kadang-kadang kitanya, kamu kabutuh mah ibu. Kabutuh kasih ibu eta. Bahwa teh benci banget. Hendak minjem hutang teh. Tapi kalau normal masuk. Insya Allah. Jadi wajar kata Nabi. Cintai sewajarnya. Kemudian benci juga sewajar. Permusuhan jangan membawamu melupakan kebaikan. Katakan yang hak meskipun pahit atas dirimu atau orang terdekat bagimu sekalipun. Itu kaidahnya ya. Nah, contoh ini. Ada seorang ini Bu ulama, penyusun hadis, namanya Abdul Razak bin Hammam. Beliau pernah berkomentar tanda petik agak buruk terhadap siapa? Umar bin Khattab, yang beliau ini menganggap Umar kurang sopan terhadap Rasulullah. Imam Az-Zahabi nih, ulama besar juga, itu mengkritik Abdul Razak. Apa kata Imam Zahabi? Ini suatu yang besar. Jika engkau diam, tentu itu lebih baik. Umar lebih tahu adab terhadap Rasulullah. Jadi biasa saling mengkritik, gitu ya. Meskipun demikian, nah kata siapa? Kata Imam Abu Dhabi, kita mohon ampun kepada Allah untuk kita dan Abdul Razak. Kenapa? Abdul Razak ini orang yang terpercaya, orang yang jujur, bahkan penulis tuh lihat, penyusun hadis Rasulullah. Tapi ketika dia ada sikapnya yang kurang pas terhadap Umar, ku Imam Dhabi diluruskan, dikritik, tidak membuat kekaguman dia menjadi buta mata. Itu intinya. Nah, jadi ini objektif dan adil terhadap pihak yang berbeda. Nah, kalau ada perbedaan, kita bagusnya Ibu ada dialog, ada diskusi, ada ngobrol. Jadi nggak usah takut. Nggak usah takut dengan diskusi, dengan dialog. Kalau ada orang Bu, kalau menurut saya, yang takut terhadap diskusi, berarti pendapatnya itu siap diuji. Kan kadang-kadang Ibu, apa betul pendapat kita itu pasti benar? Belum tentu loh. Setelah didiskusikan, didialogkan, sokat tinggalinya Bu, di mana lemahnya pendapat orang. Mari kalau kita lihat pendapat sendiri, nggak kelihatan di mana letak kesalahan. Tapi lamun ningali kesalahan batur paling gampang ya Bunya. Betul kan Bu? Sok Ibu. Abdi Ibu sebagai dosen, Ibunya
lamun ngoreksi kesalahan paling gampang. Tapi orang masa bener we. Nah maka tulisan orang teh bikin ka batur koreksi. Sabab batur biasanya lebih jeli terhadap kesalahan. Begitu. Jadi berdiskusi boleh. Nih yang keempat, menjaga ukhuwah. Jadi perbedaan di dalam furu tadi, dalam fikih bukan penyebab perpecahan dalam agama, permusuhan dan kebencian. Apalagi kalau dia sudah berusaha setingkat mujtahid komo, beristihad. Kata Nabi kan, apabila seorang mujtahid ibu beristihad dengan ilmunya yang dimiliki, dengan maksud mencari kebenaran, benar dapat 2. Kalau salah 1. Karena dihargai di dalam Islam ijtihad, berpikir, ya kan? Jadi tidak mengapa dilakukan kajian, diskusi ilmiah dalam masalah perbedaan pendapat, tapi dalam kerangka cinta karena Allah, saling membantu untuk mencapai kebenaran tanpa mengakibatkan perdebatan yang tercela dan fanatik. Itu prinsip, itu bukunya Bu, Fiqhul Ikhtilaf, bukan ikhtilaf. Ikhtilaf mah Bu, lawannya ikhtilaf. Kalau ikhtilaf mah berbeda, ikhtilaf mah menyatukan. Ya, itu salah satu prinsipnya. Nah, ini Quran sudah diketahui oleh ibu sekalian. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum. Kalau mau diskusi, debat, boleh billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Bahkan sampai para ulama mah menyusun Bu, namanya ada adab al-jidal. Adab di dalam berdebat, adab dalam diskusi. Para ulama dulu biasa saling mengkritik, biasa. Bahkan mereka mah mengkritik nanti hebat Bu, dengan nulis buku. Bukan dengan WA dikirim di mana, nulis buku, dikritik, hebat mereka. Jadi produktif. Orang mah kadang-kadang kan ia nyebutnya tidak produktif. Baik, terus contohnya, nah ini Rasulullah bersabda. Kata Rasulullah, aku menjamin rumah di surga bagi siapa saja yang meninggalkan debat kusir. Perang debat kusir? Cing naon Bu debat kusir teh? Lan? Debat yang memang naon debat teh iya Bu. Debat kusir tehnya aku mah Bu, debat tapi iya. Ini ada menarik Bu. Ibu, kunaon debat anu tidak produktif, tujuannya bukan mencari kebenaran, dinisbatkan ke Pak Kusir. Khawatir kata Pak Kusir ini. Kunaon cing Ibu? Nah, Ibu nanti, Ibu kan gaduh ya, cari di Google. Ternyata ini istilah yang dibuat oleh Kiai Haji Agus Salim, diplomat kita. Konon dia tuh gini Bu, lagi naik delman. Delman teh Pak Kusir namanya punya. Nah, punten Ibu, si kudana teh buang angin. Walau alam anginnya ngegelbuk atau tidak, walau alam. Buang angin. Ibu, kata apa namanya? Kata Pak Kusir kalau nggak salah. Dia keluar angin. Betul kan? Kata Kiai Agus Salim, bukan. Kuda itu masuk angin. Debat Ibu sepanjang jalan teh lain cenah, keluar angin, kita bukti keluar. Cek aja Mas, masuk angin. Loh, Mas masuk cenah keluar. Debat eta Bu, da Pak Kusir teh malum. Ari dua-dua kan benar punya. Keluar angin memang hakikatnya keluar angin. Tapi kalau kita nyebut masuk angin, Ibu kan lamun hitut punten gara-gara masuk angin. Benar. Nah, capek karena orangnya berilmu, debat teh sepanjang jalan teh bukeukeun. Gitu loh. Makanya disebutnya debat kusir. Itu asal usulnya wallahu a'lam bishawab. Jadi Pak Kusir Ibu dulu cerita nanti bahkan disebut ya debat anu memang iya gitu, padahal ketemu sih dua-duanya benar, tergantung cara pandang kita. Kalau keluar angin mungkin memang anginnya keluar. Kalau bahasa masuk angin mungkin keluar angin disebabkan masuk angin. Maka diobatan ku tolak angin kan? Tadi lain tolak ukur. Nah, baik lagi Bu, punten. Jadi kata Rasulullah Ibu, nah debat boleh. Tapi harus tujuannya ulah debat kusir. Nah, kalau debat kusir kayak gitu hindari. Maka Allah akan menjamin, Rasulullah menjamin rumah surga bagi orang yang debat, diskusi, tapi bukan kukuh saling indikan gitu loh.
sampai tidak menemukan hasil yang baik. Ibnu Abbas contoh. Siapa yang tidak kenal Ibnu Abbas? Ibu Ibnu Abbas, Ibu? Abdullah bin Abbas. Ari Abbasnya saha Abbas mah. Pamannya Nabi Abbas bin Abdul Muthalib, gaduh putra namina Abdullah bin Abbas. Tah itu berarti naonna Nabi? Budak paman. Sepupu Rasulullah, Ibu. Berbeda pendapat dengan seorang sahabat namina Zaid bin Sabit. Siapa yang tidak kenal Zaid bin Sabit? Ada yang kenal? Siapa dia Zaid bin Sabit, Ibu? Zaid bin Sabit. Bukan. Kalau anak angkat Nabi Zaid bin Harisah. Ia mah bin Sabit. Sah, Ibu? Betul. Sekretaris wahyu Rasulullah, penghafal Quran, beliau yang ditunjuk ketua komisi penghimpunan Quran di masa Abu Bakar. Wah, berarti hebat dua-duanya nih. Tapi pernah berbeda pendapat tentang apa? Apakah saudara mendapat warisan kalau ada kakek? Kata Ibnu Abbas, menang warisan. Cek Zaid, tuh menang. Dia beda pendapat, Ibu tuh. Nah, tapi ketika Ibnu Abbas melihat Zaid sedang menunggang kuda, ia segera berjalan menuntun kuda Zaid. Jadi kuda Zaid, Bu, Zaid lagi naik kuda, dia tuntun. Sebagai bentuk apa? Penghormatan. Kata dia, beginilah kita diperintahkan menghormati ulama. Gitu. Sebaliknya, Zaid berkata, bro, kesinikan tanganmu. Bro, membayar nama punya. Lalu dicium, Ibu, tangan Ibnu Abbas ku Zaid teh. Kata Zaid, beginilah kita diperintahkan terhadap keluarga Nabi. Kan dia putra pamannya Rasulullah, berarti Ahlul Bait. Dan kita diajarkan dalam hadis kan menghormati Ahlul Bait. Tuh lihat, Bu. Perbedaan pendapat, apalagi pendapatannya. Perbedaan pendapat tidak mengurangi mereka untuk saling menghormati. Kurang makan pas saya jadi nanti. Bahkan punten, Bu, walau alam di sini mungkin tidak terjadi. Konon, Ibu, ada seorang laki-laki perempuan, Ibu, ya si perempuan teh ya nanti mau melamar lah, Bu. Dilamar oleh seorang laki-laki. Mungkin pas ditelusuri ternyata punten background organisasinya, Bu, beda. Hiji NU hiji Muhammadiyah dibolehkan terjadi. Gak gitu, Bu. Walau alam mungkin nyesal kayak gitu. Baik, ini karena waktunya udah 10:30, bentar lagi. Satu lagi. Menjauhi ta'assub. Nah, nanti mungkin dilanjutin lah, Bu, kalau Abi diundang deh-nya. Ya kan belum beres nih. Menjauhi ta'assub. Jadi, berbeda pendapat itu boleh, Ibu. Yang tidak boleh ta'assub. Terang ta'assub? Ta'assub. Naon, Bu, ta'assub teh? Yang ngarulang ge, Ibu. Fanatik. Ta'assub. Bukan taklid, beda. Beda, Ibu. Taklid mah, Bu, taklid mah kita mengikuti pendapat seseorang tanpa mengetahui dalilnya. Itunya taklid. Kalau ta'assub mah mengikuti pendapat seorang tapi buta membela-bela. Ya, fanatik. Agak beda, Bu, dengan apa taklid, beda. Nah, jadi kita tidak boleh ta'assub fanatik gitu loh dalam membela seseorang sampai kalaupun salah pokoknya dibela, we. Gitu, itu tidak boleh. Nah, jadi ada ini ayatnya ya. Fataqatta'u amrahum bainahum zubra kullu hizbin bima ladaihim farihun, ya. Nah, ada sebuah kaidah, apa kaidahnya? Setiap orang itu bisa diambil ucapannya dan ditinggalkan oleh kita kecuali Rasulullah yang memiliki sifat maksum. Terang maksum? Non, Bu? Terjaga. Ya, Nabi mah, Bu, maksum, dijaga oleh Allah. Nabinya ditegur kadang-kadang kalau salah kan langsung turun wahyu, ditegur oleh Rasulullah. Oh, yang tadi, yang ta'assub Al-Mu'minun 53-54. Al-Mu'minun 53-54. Jadi, Bu, Rasulullah mah gak ada sifat maksum. Nah, kalau selain Rasul tidak, maka prinsipnya bisa diterima ucapannya, bisa ditinggalkan. Kita menerima semua yang berasal dari salaf. Salaf itu ulama-ulama terdahulu, ya, terutama 3 generasi abad pertama, dan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jika tidak sesuai, Quran dan Sunnah harus diikuti. Tetapi kita tidak akan menodai kehormatan seseorang di antara mereka dengan tuduhan,
atau celaan karena perbedaan pendapat di antara mereka. Kita serahkan mereka kepada niat masing-masing dan mereka sudah mendapat balasan dari apa yang mereka lakukan. Jadi artinya tidak boleh fanatik. Kita lihat saja ukurannya benar atau salah. Kalau benar ikuti, kalau tidak kita bisa tinggalkan tanpa menodai kehormatannya, mencela harga dirinya, tidak. Tetap kehormatannya dijaga, bahkan ukhuwah dijaga. Karena waktu mungkinnya saya ingin silahkan 10 lebih 19 menit ya. Nanti kalau tidak ada saya terusin lagi, tapi barangkali ada pertanyaan terlebih dahulu. Mangga. Ini ada 3 pertanyaan. Boleh. Ustaz bisa memilih 3 orang. Bebas, ke Ibu Wed diatur nama enggak? Abi ngiringan lah. Aja, berarti mungkin dari sisi sini sisi sana satu, tengah satu gitu ya. Atau gimana? Coba. Gitu ya. Ya udah dari sisi kanan dulu satu, sisi kiri satu, terus satu lagi tengah dari mana belakang? Belakang ada yang bertanya. Ya belakang satu, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Yaya dari Sulaminda. Aduh, luar biasa. Mangga Ibu. Tadi Pak Ustaz menjelaskan kan ada ajaran dari Imam Syafi'i dan Imam Hambali, Maliki ya, ada berapa istilah. Betul. Nah, bagaimana kalau kita melaksanakan sholat dari wudhu sampai sholat terakhir? Laras. Campuran antara Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Iya. Bagaimana hukumnya? Betul. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditampung dulu atau ini? Langsung aja. Langsung ya, baik. Langsung pertanyaan kedua. Baik, makasih Ibu. Jadi gini Ibu. Oh, langsung Mangga, Pak. Ustaz, saya pernah mendengar jika seorang istri tinggal mati suaminya, istri itu tidak boleh mengantarkan jenazah suami sampai kuburan. Oh. Baik, ada lagi? Yang belakang satunya. Oh, Ibu tadi dia boleh nggak pertanyaannya? Ini ada 4 orang kita sebenarnya ada. Ya. Nanti Ibu boleh pertanyaannya di WA saja Bu. Ustaz bersedia Ustaz? Boleh, siap. Biasa Bima dewean. Yang memang banyak yang pengen ini mengingat waktu ya Ibu-ibu semua ya. Nanti kalau dari 3 pertanyaan belum terwakili, nanti mungkin bisa lewat WA di grup. Nanti kita teruskan ke Ustaz. Ustaz bersedia ya Ustaz ya? Insyaallah mangga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau misalnya pernikahan diwalikan sama anak yang di luar nikah gitu Ustaz? Jadi ada ceritanya ternyata si laki-laki itu dulunya di luar nikah gitu anak. Oh, itunya. Mewalikan adiknya, apakah itu sah atau tidak? Ya. Baik, 3 ya. Ustaz satu lagi. Oh, satu lagi, boleh. Boleh, mangga. Saya bebas kok, Bu. Kayaknya ini Tata Risma sama Ustaz bisa boleh Ibu ya? Boleh. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin kejadiannya, kebetulan orang saya kan bercerai dari situ. Pas 2 bulan, nanti kena hijab, 3 bulan dulu. Siapa Bu yang? Orang saya laki-laki. Oh, laki-laki. Oh, gitu. Siap. Jadi anak laki-laki kena iddah. Oh, gitu. Ya. Baik. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana melaksanakan idah bagi perempuan yang sedang berkarir, sementara dari kantor itu tidak ada fasilitasnya? Terima kasih, Pak. Iddah bagi perempuan yang berkarir, Bu ya. Sudah? Sudah, Ustaz. Baik. Saya beberapa poin dulu nih ke Ibu dulu. Ibu gini,
Kalau untuk laki-laki, Bu, untuk laki-laki itu ya, tidak ada iddah bagi laki-laki. Jadi iddah itu hanya berlaku untuk perempuan. Jadi laki mah, Bu, sanajan punten Ibu, contohnya kemarin ditinggal wafat oleh istrinya, ayeuna Bu kawin deui ge meunang. Teu aya masa iddah. Bahkan ulah waka ayeuna keur boga pamajikan eta ge meunang. Jadi Bu, namanya poligami. Jadi punten memang hukumnya begitu. Ulah diprotes ku ibu. Lamun ibu embung iddah udah jadi laki-laki. Jadi laki-laki tidak ada iddah secara hukum. Nah, memang aya kasus Bu, abdi gaduh naon teh Bu? Putrana uate naon? Alonya. Nah, ditinggal wafat oleh istrinya, padahal ibu itu sudah beberapa bulan mau nikah, sama keluarga istrinya dilarang. Mungkin itu mah adat atau kepatutan saja. Kira-kira Bu, kamari ditinggal wafat ku pamajikan, ayeuna kawin, pantes teu? Eta Bu, kepantasan aja, asa teu pantesnya. Di mana rasa berkabungna meureun. Tapi secara hukum mah laki-laki tidak ada iddah. Jadi tidak ada iddah, Bu. Jadi iddah itu hanya berlaku untuk perempuan. Ya tadi saya sudah jelasin kalau baca Quran yang dicerai. Saya tunjukin sebentar, sekaligus menunjukkan perbedaan pendapat Ibu. Nah, ini sedikit ya. Kalau perempuan yang masih menstruasi dicerai, iddahnya 3 kali quru. Bahasa Qur'annya Al-Baqarah 28. Di sini muncul perbedaan pendapat. Kata Imam Malik, makna quru teh suci, berarti 3 kali suci, dan Imam Ahmad bin Hambal. Tapi dalam mazhab Hanafi 3 kali haid. Nah, ini contoh ikhtilaf dalam memahami Quran. Kalau perempuannya sudah menopause, dicerai, aya nu menopause dicerai Bu? Mungkin. Itu mah jelas Bu, 3 bulan. Jelas Qurannya 3 bulan. Kalau di sini, nah agak khilafiyah. Tapi oleh pemerintah Indonesia, di dalam kompilasi hukum, kalimat ini Bu dipatenkan 90 hari di kompilasi hukum Islam Indonesia. Nah, untuk tadi yang meninggal sudahnya sampai 4 bulan 10 hari, untuk yang hamil sampai melahirkan, untuk yang hamil ditinggal wafat khilafiyah. Itu ya Bu, ya laki-laki tidak ada iddah. Itu Bunya. Jadi, nah, berikutnya saya ke ini dulu juga. Ibu, anak bahasa hukum Indonesia-nya bagus. Anak di luar perkawinan. Terang maksana? Bahasa orang nama Bu, anak haram jadah. Anak hasil perzinahan. Ada seorang laki-laki dengan perempuan berhubungan badan Ibu sampai hamil. Itu anaknya, nama istilah dalam hukum di Indonesia, anak di luar perkawinan. Kalau kita nyebutnya anak haram. Nah, ini Bu, sebelum itu dulu ya. Si perempuan ini boleh tidak kalau dinikahi oleh laki-lakinya? Boleh tidak? Si laki-laki melendungan Ibu, bahasa Jerman awewe Bu, hamil. Pas hamil teh dikawin tak ku si lalaki anu menghamilina kenging teh? Boleh. Dan pernikahannya sah, tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang. Sah pernikahannya. Kompilasi mengatakan begitu. Ibu, punten, halo Ibu, hei, Ibu. Yang tidak boleh itu dinikahi oleh lelaki lain anu teu ikut melendungan kecuali setelah lahir. Bisa dibedakan? Kalau yang menikahinya laki-laki yang menghamili, boleh saat hamil pun. Saya lupa pasalnya, di kompilasi hukum Indonesia dianggap sah dan tidak usah mengulang. Kalau laki-laki lain yang tidak menghamili, harus sampai melahirkan. Kan ayahnya Bu, abdi mah da bogoh ti baheula ieu teh ka bogoh. Abdi mah cinta keneh lah, teu naon cenanya mau dikawin sama abdi. Nah, boleh asal setelah melahirkan. Nah, sekarang Bu yang jadi persoalan, status anaknya di luar perkawinan. Di luar perkawinan Ibu. Nah, ibu-ibu nih yang harus tahu sebenarnya ini Bu, bentar. Saya tunjukkan agak banyak sebenarnya Bu ininya, cuma secara garis besar saja. Ini saya ada bahasan malah pernah membahas
agak panjang. Tapi intinya ingin saya sampaikan, Bu, anak di luar perkawinan tuh banyak definisinya ya. Nah, ini Bu, satu, tidak punya hubungan nasab dengan ayahnya. Ingat, nasab dia ke ibunya saja. Jadi bin atau kalau cewek binti ke ibu. Nah, itu jadi hukum nasab tidak ada. Nafkah, si bapak tengah wajiban nafkah, dalain bapakna. Itu prinsipnya. Tapi kalau dia mau memberi nafkah, boleh. Kita sedang bicara dia tidak punya kewajiban. Nah, yang paling utama tidak punya hak waris dari bapaknya. Jadi anak di luar perkawinan tidak dapat waris dari si bapak yang menghamilinya. Nah, yang ibu tanyakan ini. Hak perwalian, kalau dia anak perempuan yang perlu wali, maka dia tidak punya wali nasab. Ingat. Wali nasab. Nah, sebabnya ayu wali nasab mah ibu ti pihak bapak. Bapak na eueuhnya otomatis tuh. Yang menikahkan wali hakim. Jadi ibu punten, dia kan punya adik. Adiknya lahir setelah pernikahan. Itu bukan adik kandung, maka tidak berhak jadi wali. Maka otomatis saja gampang. Tuh lihat. Ibu, lihat tuh. Ini lihat. Ini nih pasalnya loh. 19 kompilasi hukum Islam di Indonesia. Nah, mana nih? Wali bagi anak di luar nikah adalah penguasa atau sultan, disebutnya wali hakim. Di Indonesia petugas kantor urusan agama. Jadi dia tidak bisa dinikahkan oleh yang lain, pokoknya bapak nanti aja, itu aja oleh wali hakim. Nah, sekarang gini Bu, untuk menjaga nih di masyarakat sok jadi omongnya, eta cenah geuning budak dikawinkeun non teh ku Pak KUA, bapana cenah eta kan aya. Nah, kita mungkin ngomong ke masyarakat mah bisa menutupi aib supaya tidak kelihatan. Oh, ya bahasana ini mungkin diwakilkan, itu dibolehkan untuk menutupi aib. Tapi hakikatnya dia memang tidak punya wali. Itu Bu, bisa dipahami ya? Jadi tidak boleh ibu tesah pernikahan anak. Tesah, karena tesah Bu harus diulang. Kedah nama. Saya baca kok mahal ini jeung eta cenah tesah nih kananya. Isbatnya ditolak karena dia wali. Nah itu betul. Si wali mahal ininya kan dia muslim. Kalau muslim kan orang tuanya yang lain-lain kan belum muslim, nggak boleh. Nah makanya harus dicek, katanya ditolak oleh pengadilan. Maka harus diulang katanya Bu, si Ici ngarang teh adiknya si Sule Bu jeung si mahal ini teh artis eta kan dia mengajukan isbat nikah, setelah dicek pengadilan si wali nikahna teu memenuhi persyaratan. Harus hati-hati makanya Ibu, urusan nikah teh ulah asal we Bu, harus betul-betul ya. Oke, itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya ini dulu saya berutar nggak apa-apa ya Ibu. Saya dalam hukum Islam itu Ibu ada perbedaan pandangan, memang perbedaan pendapat. Apakah istri diperbolehkan mengantar jenazah suami ke kuburannya? Nah ini memang persoalannya sebenarnya pada prinsip dasarnya boleh. Cuma kenapa bisa berbeda? Karena mungkin ini dianggap masa berkabung. Persoalan itu Bu, berkabung kan perempuan berkabung nih. Kan ada yang berpendapat wanita berkabung tidak boleh keluar rumah. Nah, eta didinya Bu, bukan berarti perempuan tidak boleh mengantar jenazah sebenarnya. Karena persoalan berkabungnya. Nah, jadi kalau dalam mazhab Hanafi Bu, wanita tidak diperbolehkan untuk keluar rumah tanpa keperluan yang mendesak. Itu mazhab Hanafi. Sekarang mengantar jenazah kira-kira masuk udzur tidak? Termasuk keperluan mendesak atau udzur tidak? Tergantung. Masa suami bisa diantarkan? Silahkan. Atau saya nggak apa-apa? Silahkan. Madhab Maliki mengatakan bahwa istri boleh mengantar jenazah suaminya. Bahkan dalam madhab Maliki mah dianjurkan sebagai bentuk apa Ibu? Ya penghormatan ya. Bentuk adedeh lah ke keluarga. Cuma bukan wajib. Nah, madhab Syafi'i itu tidak melarang seorang istri mengantar jenazah suami ke pekuburan asal tidak melanggar syariat yang berlaku. Seperti apa? Tidak ada percampuran atau ikhtilat ya,
laki-laki perempuan yang bukan mahram dan lain-lain. Madhab Hambali mirip dengan Syafi'i. Jadi sebenarnya Ibu, tidak ada larangan haram. Prinsipnya itu boleh. Nah, ulama yang tidak membolehkan karena melihat ini masa berkabung saja. Masa berkabung kan ada. Itu jangan keluar rumah, contohnya jangan apa Bu? Berdandan, bersolek. Nah, gitu kan ada. Nanti akan ada hubungan dengan sampai berapa Bu? Ada yang mengatakan 40 hari. Masyarakat biasanya ya. Nah, ini agak berat Bu kalau diterapkan untuk wanita karir yang kerja di Pemkot. 10 hari Bu, tuh asup, dipecat tuh. Nah, jadi mungkin kita sigar tengah. Sigar tengah itu gini Bu. Kalau masa berkabung itu ya Allah, kinclong, mencrong sampai iya Bu menarik apa Bu? Kumbang-kumbang supaya datang. Itu loh Bu, wajar. Tapi hari ke pasar, hari kewajiban ke kantor mah hemat saya tidak sampai terlarang. Kan aya nu keukeut Bu, kudu di imah we 40 poe teh. Memang ada hadisnya, tapi dipahami seperti itu. Nah, termasuk ke kuburan itu sebenarnya tidak dilarang, boleh, cuma mungkin dilihat kemaslahatan saja. Gitu ya. Atau nanti Bu, ke kuburan Anda mungkin belakangan aja. Bisa jalan tengah setelah semuanya. Oh Ibu, nah ini Bu ingat, Ibu boleh nggak perempuan ziarah kubur? Nah, tidak dilarang. Bahkan kalau Ibu hafal tuh doa ziarah kubur. Ayo baca Ibu. Panjang. Assalamualaikum ahlad diyar al kubur minal mu'minin wal mu'minat antum lana salaf wa inna insyaallah bikum lahikun. Saya tanya, doa eta diajarkan ku Nabi ka saha? Tuh Bu, ka Aisyah radhiyallahu anha. Doa eta teh diajarkeun teh ka Aisyah. Aisyah lalaki awewe. Tuh mungkin Nabi ngajarkeun doa ziarah kubur lamun awewe teu meunang. Logikanya gampang banget tuh. Di antara doa Ibu nanti buka, doa ziarah kubur itu diajarkan Nabi ke Aisyah. Berarti perempuan boleh, cuma tinggal adabnya mungkin ya yang diperhatikan. Itu. Kemudian sudah laki-laki tidak. Nah, terakhir ibunya. Ibu, yang Ibu sebutkan itu bahasa Arabnya ada yang tahu nggak? Pindah-pindah madhab. Terang istilahnya Bu, talfiq. Jadi talfiq dalam bahasa Arab ada istilah khusus dikaji oleh para ulama. Di talfiq itu Bu, bahasa ininya mungkin nyampur adukan pendapat madhab. Jadi ia ngambil Syafi'i, ia ngambil Hanafi misalnya dan lain-lain. Nah Ibu, jadi dalam konteks fikih apa yang namanya percampuran bermadhab ini memang itu oleh para ulama diperdebatkan, diikhtilafkan karena sebagian menganggap talfiq diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. Sebagian ulama yang lain itu tidak membenarkan karena akan merusak teh contoh Bu tadi. Kan kadang-kadang ulama itu antara syarat sah salat dengan syarat wudu bisa beda. Ari syarat wudu ngambil Syafi'i, syarat-syaratnya yang lain itu bisa kacau beliau misalnya. Jadi sebagian ada yang mengatakan tidak boleh, sebagian yang mengatakan boleh. Biasanya oleh para ulama Ibu, talfiq itu diinikan umumnya mengikuti pendapat yang sama. Nah, dalam situasi tertentu itu bisa diambil. Contoh yang paling gampang itu dalam pelaksanaan tawaf. Tawaf itu kan Bu harus suci. Menurut Syafi'i, bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang membatalkan wudhu. Jika pendapat itu dipraktekkan dalam tawaf, itu banyak kesulitan. Nah, maka dalam kondisi ini, Ibu bisa ngambil pendapat yang lain. Ada yang cara mengambilnya begitu. Tapi sebenarnya Ibu, secara hukum, bermadhab sendiri tidak ada kewajiban. Orang teh kena bermadhab ke anu. Yang penting mah, kalau tahu dalil kan ya. Cuma kan setingkat kita, yang mungkin tidak tahu dalil lebih detail, pada prinsipnya boleh Ibu. Berdasarkan pemahaman kita, oh ini yang paling kuat, boleh. Cuma ada beberapa ulama yang khawatir kebolehan itu menjadi, karena tidak pakai ilmu, jadi apa Bu? Jadi sembarangan. Nah sehingga akhirnya, talfiq dibenarkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya ketika darurat, mengambil pendapat tertentu, karena sulit kalau pendapat itu dipertahankan. Contohnya tadi, bersentuhan kulit saat tawaf, kan tawaf lu padat. Atau mau beres-beres tawaf teh. Buru deui gitu kan.
Nah, seperti itu mungkin. Jadi hukum talfik memang itu diikhtilafkan di kalangan para ulama tentang hukumnya gitu ya. Wallahu alam, seperti itu. Kayaknya sudah semua terjawab ya? Sudah. Mangga Ibu. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Dede. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat kita implementasikan untuk kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, bunda-bunda yang dirahmati Allah, kita sudah di ujung acara. Marilah kita tutup majelis ilmu ini dengan kita membaca lafaz syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullah. Astagfirullah. Dan kita selanjutnya kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Semoga nanti kita bisa undang kembali Ustaz Dede di part-part selanjutnya ya, biar kita dapat pencerahan lagi. Demikian, terima kasih banyak. Kita mau foto bersama dengan Ustaz. Ustaz mungkin bisa di tengah sini Ustaz. Boleh. Kita foto bersama sebelum pergi. Sebelum ditutup, jamaah semuanya terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin jika dalam penyelenggaraan ini ada hal yang tidak tertunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ustaz di tengah aja Ustaz. Oh gitu. Jadi kita ke ini ya. Jamaah semua, jamaah mungkin bisa merapat. Gimana Ibu? Jemaah jangan pulang dulu, kita berfoto sebentar dengan Ustaz. Oh mungkin ada agenda lain yang ingin berlakukan. Gimana sini? Ya, ayo lihat di aja.